Di atas tadi mensinkronisasi daripada anggarannya yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anggaran U20. Ya, jadi tidak jauh berbeda dengan U20. Yang kedua tadi kita sampaikan mengenai tentu hasil pertemuan dengan FIFA sesuai ajuan nanti rencana lapangan-lapangan yang kita prioritaskan 4-8 lapangan. Nah, dari FIFA sendiri akan datang ke Indonesia, kita masih tunggu jadwalnya untuk kembali menseleksi lapangan yang diajukan. Tentu kita memprioritaskan lapangan yang sudah lolos sebelumnya untuk kejuaraan sebelumnya. Tetapi tentu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kondisi lapangan yang sudah lolos sebelumnya tentu kan itu berbeda dengan hari ini. Nah, itu yang nanti kita berikan kepada FIFA. Yang ketiga, saya memohon kepada Kementerian Olahraga, khususnya Pak Menteri, untuk juga mendukung program tim nasional. Dan ini yang nanti salah satu di Ratas juga kita akan bicarakan mengenai detail dari program tim nasional. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Assalamualaikum, selamat sore Pak Niar dari RRI. Tadi kan sebelumnya kan Pak Erik pernah bilang bahwa nantinya Liga 1 itu harus tetap berjalan meskipun ada turnamen ya Pak. Apakah nanti stadion yang diajukan itu nanti sementara untuk home base beberapa tim itu akan dialihkan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan sama tadi oleh Pak Menteri ke saya mengenai Liga 1 dan persiapan daripada Timnas dan U17. Saya sampaikan tadi ke Pak Menteri memang ada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk tim nasional. Kalau kita lihat untuk yang U17 ini memang sepertinya jangka pendek. Tetapi tentu kalau kita lihat ada yang namanya kejuaraan dunia U20 di tahun 2025. Artinya pemain yang U17 ini akan menjadi cikal bakal tim usia U20. Nah, karena itu makanya memang kita benar-benar coba menseleksi daripada persiapan dari U17 ini semaksimal mungkin walaupun sepertinya jangka pendek. Lalu kita juga mendorong bagaimana persiapan tim U23 kita. Tadi saya jelaskan kepada Pak Menteri bahwa untuk AFF U23 itu tidak merupakan sasaran prioritas. Tetapi justru menjadi tempat bagaimana ini mulai membentuk tim U23 untuk persiapan U23 pada bulan September ketika ada kejuaraan Asia. Lalu dilanjutkan pada bulan Mei tahun depan, yaitu di bulan Mei untuk U23 Asia, di mana itu merupakan kualifikasi untuk Olimpiade Paris 2024. Sama juga tim senior itu sendiri menyiapkan kualifikasi Piala Dunia di bulan Oktober, kalau lolos nanti November dan seterusnya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, tentu ada yang di antara itu yaitu Asian Games. Nah, memang kami akan mengusulkan kepada Pak Menteri Asian Games ini justru untuk cikal bakal 20 ya, yang memang kita prioritas untuk sebagai jenjang U23. Bagaimana dengan Liga? Kemarin saya sudah bertemu dengan Liga 1. Seperti yang sudah disepakati awal, memang untuk AFF 23 dan juga Asian Games Liga 1 tidak berhenti. Karena memang dari pembicaraan waktu itu dengan Coach Sintayong, Coach ini kita menjadi. Nah, dan kita juga tidak mungkin punya cita-cita yang namanya Liga 1 kita mau yang terbaik di Asia Tenggara, tetapi tahun ini berhenti total, kan nggak mungkin. Ya, apalagi dari Liga 1 sudah memberikan kesempatan
kepada tim nasional di bulan Desember, itu liga sudah berhenti mulai dari tanggal 20 Desember karena ada training camp di Turki untuk 3 minggu sebelum persiapan daripada kejuaraan AFC Asia tim senior di Doha pada bulan Januari. Nah, bagaimana tim-tim yang sudah mempunyai home base? Ya tentu kita sudah duduk, kita akan memetakan lapangan-lapangan mana yang mereka bisa pakai. Contoh misalnya kalau di Surabaya, Gelora Bung Tomo sedang dipakai, itu ada opsi beberapa lapangan lain di sana. Pun ada opsi juga. Jadi ya kita memberikan solusi yang terbaik juga. Nah, cukup. Cukup ya? Nah. Ini Pak Menteri sama saya kembaran. Merah, hitam. Merah, biru. Biru, hitam. Pak, Ya. satu lagi mungkin Pak. Ya bolehlah, satu lagi. Biar 3 pas. Ya, Taufik dari Koran Jawa Pos Pak. Pak, tadi kan disebut ada 4 sampai 8 stadion Pak ya. Sisanya boleh tahu Pak mana gitu Pak. Terus tanggal pasti FIFA datang sini kapan, dan buat Pak Menteri untuk update pemain diaspora Pak gimana Pak? Pak Menteri yang mana? Pak Menteri. Pak Menteri dong. Diaspora Pak. Update-nya kan. Oh iya. Kalau diaspora Menteri BUMN, ya kami melakukan kerjasama diaspora dengan BNI. Monggo Pak, venue Pak dijawab Pak. Ya kan memang kita sudah ada 6 lapangan yang sudah lolos kualifikasi yang sebelumnya. Nah kita tambahkan 2 lagi, ya kita sudah tahu yang mana ditambahkan, nggak usah ditanya lah ya. Udah ada 2, kan salah satunya udah tahu, yang satunya ya pasti yang deket-deket Jakarta, ya di deket kita lah gitu. Kan ada beberapa lapangan deket Jakarta juga ya, dah itu. Kalau terkait dengan pemain keturunan atau diaspora, kita dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora kita, itu kita sudah memberikan kepada PSSI yang sudah diterima langsung oleh Ketua Umum PSSI dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Misalnya ada 13 lagi, tapi itu belum berpaspor, tapi itu akan kita tetap berikan biar menjadi opsi-opsi Coach Bima menseleksi potensi-potensi para atlet muda diaspora kita yang ada untuk U17 itu. Terima kasih. Belum, baru meeting minggu kemarin. Kira-kira kapan? Ya secepatnya. Siap. Ya, rekan-rekan media, mungkin kita akhiri tanya jawab bersama Pak Ketum PSSI. Untuk waktunya kita ucapkan terima kasih dan sekali lagi sukses untuk PSSI beserta U17 ya.